Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya saat kita berkumpul untuk meresmikan status emeritasi saya sebagai pendeta. Dalam momen yang penuh makna ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan perjalanan hidup yang telah Tuhan tuntun selama ini. Perjalanan ini dipenuhi dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman rohani yang memperkaya iman kita. Ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku adalah tema atas refleksi perjalanan kehidupan pelayanan saya. Refleksi ini muncul sebagai bagian dari mengenal cinta Sang Ilahi yang penuh misteri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah dari kita bermain teka-teki silang? Dalam refleksi ini saya merasa bahwa kehidupan kita itu seperti teka-teki silang. Mengapa teka-teki silang itu sulit dipecahkan, tapi kita selalu penasaran untuk terus mengerjakan sampai selesai. Sewaktu kita mengerjakannya, terkadang jawaban yang kita masukkan tidak selalu benar dan tepat, soalnya bukan kita yang buat. Bisakah kita tahu dan memastikan kapan itu selesai dan tuntas? Rasanya tidak. Orang yang tahu jawabannya dengan tepat itu cuma sang pembuat teka-teki. Sekalipun kita tidak dapat memastikan secara tepat segala sesuatunya, tetapi yang diperlukan oleh kita adalah usaha dan upaya untuk terus mengerjakannya secara maksimal seraya menyerahkannya kepada Sang Ilahi. Proses refleksi ini muncul dari perjalanan kehidupan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan. Sejak masa kecil hingga sampai dengan menjelang remaja, banyak hal-hal yang sangat tidak terduga terjadi. Tuhan memberikan kesukacitaan kepada saya dan keluarga dengan menghadirkan adik. Tetapi ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa dari adik yang Tuhan hadirkan, Tuhan juga kembali memanggil pulang mereka ke pangkuannya. Tuhan yang memberi, tetapi Dia juga yang mengambil. Dalam perjalanan kehidupan ini, saya pernah terpikirkan katanya Tuhan itu baik, tapi nyatanya buat saya Dia tidak sebaik yang saya pikirkan. Akan tetapi, sekalipun begitu banyak kekecewaan yang terjadi, akhirnya saya berpikir, ikut ajalah apa mau Tuhan. Setelah semakin dewasa, saya merasa bahwa di dalam hidup saya makin banyak hal-hal menakjubkannya. Saya diperhadapkan dengan dua pilihan, menjadi tentara atau pendeta. Karena waktu saya remaja, saya sering banget bermain, bahkan merenung di dalam mimbar GKP Kampung Tengah, hingga akhirnya terpikirkan bagi saya untuk sekolah teologi dan kelaknya menjadi pendeta. Kalau dipikir-pikir lucu banget, seorang anak tentara yang sebenarnya berpeluang besar menjadi tentara malah memutuskan untuk hal lain. Kedua pilihan itu sangatlah membingungkan, antara tentara atau pendeta. Kalau saya memilih pendeta memang secara nurani pribadi, saya merasa senang, tapi artinya saya harus melawan harapan dan keinginan yang dimiliki oleh bapak saya sebagai seorang tentara. Akan tetapi kalau seandainya saya memilih jadi tentara, artinya saya membohongi hati dan nurani saya yang sebenarnya tidak mau ke sana. Ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk sekolah teologi, banyak sekali kejutan dan pertemuan-pertemuan yang menggugah saya. Pada akhirnya saya benar-benar merasakan bahwa cinta Sang Ilahi selalu hadir dalam hidup saya ketika saya menyerahkan hidup ini kepadanya. Perjalanan hidup saya benar-benar sangat tidak terduga ketika saya mendapatkan seorang istri yang parasnya cantik rupawan berbanding terbalik dengan saya. Saya diberikan dua orang anak, Deriant atau Dei dan Estetika, di tengah-tengah sibuknya karya pelayanan yang saya kerjakan. Kadang ada banyak penyesalan yang terjadi ketika saya tidak bisa mendampingi anak-anak.
dalam proses tumbuh kembangnya. Terutama anak pertama semasa pelayanan di GKP Ciwidey, Dei seringkali mengalami sakit hingga saya merasa hampir menyerah. Saya pernah berdoa, Tuhan, jika Engkau memang belum berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada anak ini, ambil saja dia daripada saya harus menyaksikan betapa besar rasa sakit yang ia rasakan. Akan tetapi doa itu tidak terwujud, melainkan anak saya diberikan kesembuhan. Oleh karena itu saya meyakini bahwa Tuhan hanya meminta saya untuk menyerahkan jiwa dan raga seutuh kepadanya dan menikmati perjalanan dengan naungan cinta kasih Sang Ilahi. Dipahami, tetapi rencananya amatlah sangat menakjubkan indahnya. Yang kita butuhkan hanyalah sikap berserah. Jangan lari daripadanya, melainkan teruslah mendekat kepadanya, maka dia pun akan mendekap kita dengan kehangatannya. Tidak perlu harus selalu mengerti apa maunya, tetapi yang diperlukan adalah menikmati perjalanan dalam naungannya. Oleh karena itu, saya berefleksi bahwa penyerahan diri kepada Tuhan akan berbalas dengan tuntunan Tuhan yang hadir dengan berbagai hal yang juga tidak terduga, tapi justru menguatkan. Pada akhirnya saya mau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui rancangan dan hal apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Terlalu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di balik keterbatasan kita untuk memahaminya. Setiap manusia akan selalu mengalami banyak episode dalam kehidupannya, tetapi seperti apa yang selalu saya katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku, biarlah itu yang menjadi proses saya berefleksi atas setiap episode yang sudah pernah, sedang, dan akan terjadi. Saya memaknai cinta Sang Ilahi bagai bunga matahari yang tidak dapat dipastikan kapan ia akan mekar dengan sempurna, akan tetapi pada saatnya dengan proses yang ada dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta, maka bunga tersebut akan memancarkan keindahannya. Kiranya hidup saya dan setiap kita yang membaca refleksi ini pun dapat mengalami hal demikian, berproses bersama dengan Tuhan hingga pada akhirnya bisa memancarkan keindahan yang sesungguhnya. Terima kasih saya ucapkan kepada setiap orang yang pernah hadir dan menjadi bagian dalam hidup saya. Terima kasih kepada GKP karena juga sudah menjadi bagian dari peziarahan yang saya lalui. Terutama kepada Tuhan dan kepada gerejanya yang membuat saya bisa bertahan hingga sejauh ini. Sekalipun dalam kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan ini, saya akhirnya tiba pada masa emeritasi. Kiranya Sang Ilahi dengan penuh kemisteriannya memberkati dan menuntut setiap kita. Amin.